sampai ketiduran. Jangan makan dan minum. Jangan sambil main game. Yang fokus ya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa kan? Pasti dong, karena anak Tuhan Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Felis, tahu nggak sih sekarang tuh kita mau ngapain? Sekarang tuh kita mau ibadah loh, Kak. Oh ya, pantesan kok tadi mama aku nyuruh aku mandi cepet-cepet ya. Iya, mamaku juga. Lihat nih, sekarang aku udah pakai baju rapi, udah mandi juga. Aku udah siap ibadah. Sebelum kita ibadah, kita mau ngapain ya Kak ya? Sebelum ibadah kita bakal buka dulu dengan doa kita. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau sama-sama berdoa. Yuk, kakak bakal pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat hari yang Kau berikan kepada kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah Engkau yang berkati kami dan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan memimpin kami untuk memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kita kalau dari terbitnya matahari sampai masuknya, kita tuh mau terus memuji nama Tuhan. Berarti maksudnya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, kita itu mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali katakan, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kalau kita mau katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan biarlah. Biarlah nama Tuhan dipuji.
walaupun dunia mengatakan kita tidak berarti, tapi Tuhan Yesus mengatakan kita tuh istimewa loh. Hah, kenapa tuh Kak? Karena kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan Yesus berada di hati kita. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian, Aku Istimewa. Kita istimewa di matanya Tuhan Yesus, dan karena Yesus sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau fokus ke Tuhan Yesus. Udah gak ada yang ngobrol lagi, gak ada yang main-main lagi. Kita mau angkat satu pujian, firman berita bagi kakiku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita katakan sekali lagi firman-Mu, Peter. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami sudah memuji dan meninggikan nama Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Kak Ani yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kak Ani dapat menyampaikannya dengan bahasa yang kami bisa mengerti. Tuhan berkati juga agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Kak Ani ya. Dan hari ini kakak mau cerita dalam kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Judulnya kakak kasih tema adalah Aku Istimewa bagi Tuhan Yesus. Ya. Dalam cerita di dalam Markus 10 di mana dikatakan Yesus sedang banyak dikerumuni orang banyak ya. Orang yang sedang bertanya, orang yang datang untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Jadi saking banyaknya orang, ya kan? Tiba-tiba ada insiden. Ya, insiden apa? Wah, murid-murid Tuhan Yesus lagi marah sama orang tua yang membawa anaknya untuk datang mendekat kepada Yesus. Yesus tiba-tiba marah. Yesus marah kepada murid-muridnya yang melarang orang tua yang membawa anak-anaknya untuk datang kepada Dia. Mengapa Yesus marah? Karena Yesus tidak ingin murid-muridnya melarang orang tua yang membawa anak-anaknya untuk datang menemui Yesus. Mungkin
murid-muridnya berpikir Yesus terlalu sibuk, Yesus nggak boleh diganggu. Makanya murid-murid melarang orang-orang tua itu membawa anak-anaknya mendekat kepada Yesus. Yesus tentu tidak terlalu sibuk, ya. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu milik orang yang seperti anak kecil. Nah, adik-adik, orang tua yang melihat responnya Tuhan Yesus pasti senang sekali. Karena Yesus bilang, bawa ke sini anaknya. Wah, ternyata adik-adik dalam kesibukan Yesus mengajar, dia memberikan waktu untuk adik-adik. Artinya, adik-adik itu sangat istimewa. Anak-anak kecil itu istimewa loh bagi Tuhan Yesus, ya. Adik-adik pasti senang ya dekat sama Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan adik-adik bila menjadi salah satu anak-anak yang dipeluk oleh Tuhan Yesus? Pasti adik-adik senang sekali. Amin. Adik-adik, Yesus peluk anak-anak itu. Yesus memberkati anak-anak yang mendekat kepadanya. Nah, kenapa? Karena adik-adik itu sangat istimewa bagi Tuhan Yesus. Yesus mengasihi adik-adik. Tidak menjadi soal adik-adik seperti apa. Tidak menjadi soal siapa adik-adik. Tidak menjadi soal adik-adik tinggal di mana. Karena bagi Yesus, adik-adik adalah anak-anak yang istimewa. Adik-adik itu penting. Anak-anak itu penting bagi Yesus. Kalau anak-anak sangat penting bagi Tuhan Yesus, betapa kita sebagai anak-anak kita sangat senang sekali. Ternyata kita sangat istimewa bagi Tuhan Yesus. Dan Yesus membuka tangannya untuk menyambut adik-adik, menyambut anak-anak kecil yang datang kepada Dia. Adik-adik, tentu adik-adik pingin ya, rindu ya, mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus juga ingin dekat sama adik-adik. Bagaimana sih caranya, Kak, supaya aku bisa dekat sama Tuhan? Caranya adalah kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita panggil namanya. Ketika kita punya masalah, misalnya kita lagi ada ulangan, kita nggak bisa ngerjain, ada PR, kita panggil Tuhan Yesus, bantu aku lupa nih, tolong aku dong, ingetin pelajaran, ya kan? Adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus? Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Ya, melalui doa dan membaca firman, kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan, dari cerita di Markus 10, Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Tuhan menyatakan bahwa adik-adik itu istimewa. Di dalam kesibukan Dia mengajar, memberi jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, Dia mau berhenti sejenak untuk menyambut adik-adik, menyambut anak-anak yang datang kepada Dia. Demikian juga Dia mau menyambut adik-adik yang datang kepada Tuhan. Oke adik-adik, ingat, adik-adik istimewa bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan, aku istimewa bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau berdoa kepada hari ini. Demikian cerita dari Kak Ani bahwa kita adalah anak-anak yang sangat istimewa di hadapan Tuhan, ya.
tidak menjadi soal siapa adik-adik. Ketika adik-adik datang kepada Tuhan, Tuhan mau sambut adik-adik. Tuhan mau peluk adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku adalah anak yang istimewa di hadapan-Mu. Aku bersyukur, aku berterima kasih, aku dijadikan berharga di mata Tuhan, dijadikan anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, memberkati kedua orang tuanya, dan Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak yang terus bertumbuh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa adik-adik, aku istimewa bagi Tuhan Yesus. Sampai ketemu kembali. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayatnya yang keempat A, yang berbunyi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sekali lagi adik-adik ya, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jangan lupa dibikin videonya ya adik-adik. Dan jangan lupa juga dikirim ke Kak Ani. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan juga, sudah menghafalkan ayat hafalan kita juga. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Tapi kita sebelum menutup ibadah kita mau berdoa dulu untuk negara kita, untuk orang tua kita, dan yang lain-lainnya. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, buat berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati negara kami Indonesia agar dapat menjadi negara yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati orang tua kami, agar orang tua kami dapat terus mendidik kami dan membantu kami untuk selalu bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menutup ibadah sekolah minggu ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kau yang sertai dan pimpin kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu yang selanjutnya. Dadah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia